Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan taklim kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama mengkaji niat itikaf kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan taklim yang akan dipimpin oleh guru kita. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in wa ta'umur dunya ashhadu an Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihulufid dariyamid. Maka apabila makrifat kita akan hak Allah Ta'ala meliputi atau memenuhi dan merasa ia selalu beserta dalam tiap-tiap jaratul wujudi daripada sekalian alam, niscaya ia terseling-seling wujudnya Allah Ta'ala. Maksudnya di sini, apabila kita sudah benar-benar makrifat kepada zat hak Allah Ta'ala, karena beliau meliputi dan memenuhi, merasap dan ia selalu besar sekaliannya, maka jaratul wujudi daripada sekalian alam niscaya tidaklah tersilang wujudnya Allah dengan wujud yang lain. Seperti kata arif billah yang kamil mukamil,
bermula lima la ilaha illallah hadirun, la ilaha illallah ma'iyun, la ilaha illallah muhitun, la ilaha illallah mawjudun. Tiada Tuhan, hanya Allah, hadir akan datang. Dan tiada Tuhan dengan Allah serta aku. Tiada Tuhan, hanya Allah yang meliputi. Tuhan, hanya Allah yang mewujud aku. Nyatalah hakikat yang demikian, tiada ada wujud selain hanya wujudnya Allah. Nah, maksudnya di sini kita benar-benar sudah dengan keyakinan, dengan perasaan pada bahwa Allah lah yang meliputi sekalian badan kita. Maka pahamkanlah kulimu akan pada zat hak Allah Ta'ala, yaitu dengan wujudnya Allah. Artinya ia berpisah. Zat dengan wujudnya Allah itu orangnya. Artinya menampakkan ada wujudnya, ada wujudnya kita, ada wujud kita adalah wujudnya Allah. Dimanapun ia, di kiri pun iya, maksudnya di kanan pun iya, di kiri pun, di muka pun iya, di belakang pun iya, di atas pun iya, di bawah pun iya, di luar pun iya, di dalam pun iya. Bercampurlah satu iya, panjang pun iya, pendek pun iya, besar pun iya, kecil pun iya, awal akhir pun iya, zahir batin pun iya, karena semuanya hanya Allah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu berhasil pada diri. Nah, makanya kalau kita mandi itu kita bahasanya amalkan kalau mau, kalau tidak apa, Allah di muka atau di depan, Allah di kanan, Allah di kiri, Allah di belakang, aku besar dia di dalam. Makanya di sini awal iya juga, akhir iya juga, zahir iya juga, batin iya juga, ya semuanya hanya kepada wujudnya Allah. Sehingga sekalian dan segala jihad, karena Allah Maha Suci, daripada tampak, di atas ada, di bawah ada. Pada dari pengambilan dari awal tadi, iya semuanya. Berarti semuanya yang apa yang ada di diri itu semuanya hanya kalimat Allah. Nah, disinilah dengan kita dan apa keimanan kita. Besarkah, haluskah, kecilkah, tindikkah, panjangkah, itu semuanya Allah, artinya berjaya. Allah Ta'ala dalam ilmu bermula Allah Ta'ala juga yang meliputi dan segala sesuatu. Nah, artinya Allah muhitun bil badani, Allah meliputi sekalian badan.
Artinya mulai ujung rambut tadi sampai ujung kaki. Nah itu hanya kalimat Allah. Maka antara sekalian ia dua. Nang beantara kah? Kada beantara ia dua. Artinya Allah Ta'ala dua lah rasanya. Nah makanya di sini kita terhindar daripada sifat syirik. Jadi syirik hati dan syirik hati. Makanya segala-galanya ia dua. Anaknya Allah Ta'ala dua rasanya. Ahmadi dan Samadi dan Jami'i Al-Majmu'i iya dua. Nah, artinya seperti firman Allah, Allahus Samadun, bermula Allah jua yang meliputi sekalian alam ini. Maknanya lagi, wa huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Aku jua Allah yang dahulu dan yang akhir, dan aku jua Allah yang tiada dan yang batin dan zahir di dalam tiap-tiap zaratul wujudi. Nah artinya di sifat 20 pun sudah menyatakan zahir maupun batin la ilaha illallah. La sifat siah satu wujud, ilaha salabiyah yaitu 5 hidam baka alaqatu ta'ala lil hawadis ya mutala bin nafsi wahdaniyah. Ila sifat ma'ani berat iradat ilmu hayat sama basar alam. Allah sifat maknawiyah 7 qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun muttaqalimun. La nafi, ilaha nafi, ila isbat, Allah musbat. Waktu bahasanya Arab, waktu tidak. Bahasa kita ada-ada. Asalnya kita ini kada-ada, kemudian ada. Sudah ada, tiada ada. Yang ada hanya Allah. Isbat, benar-benar menetapkan Allah sekalian badan kita. La kulit lawan bulu, ilaha darah lawan daging, ilah urat lawan tulang, Allah otak lawan susu. Adalah kita ada. Makanya tadi di dalam iya dua, di luar iya dua. Makanya Allah fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Artinya di mana kamu berada, situ aku ada. Cuma adanya Allah la ta'ain, kada berbeda. Cuma ujar Allah, aku jahir. Sifatku kepada hambaku sifat kudrat, maka hambaku dapat bekerja. Dan aku ujar Allah jahir sifatku kepada iradat, maka hambaku dapat hendak ke kebun, ke hendak ke pasar, ke hendak ke manapun. Nah, dipadahkan Allah Ta'ala ada, cuma latain, ada berbeda. Dipadahkan ada berbeda, cuma Allah jahir sifatnya kepada diri kita. Sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat. Makanya manusia tidak mempunyai kuasa, manusia tidak bisa berkehendak, manusia tidak bisa berilmu, manusia tidak bisa hidup, manusia tidak bisa mendengar, manusia tidak bisa melihat, manusia tidak bisa berkata-kata. Nah, itulah menunjukkan pada ada Allah Ta'ala, cuma adanya la ta'ain,
kemudian sifatnya jahir kepada diri kita. Nah, diibaratkan tuh hamba dengan hamba yang bisakah terpisah? Karena bisa boleh bergerak wujudnya, bergerak juga wujud hamba yangnya. Nah, begitu juga hamba dengan Allah. Nah, artinya bahasanya al-insanu sirriyo anasirahu. Rahasia insan itu ujar Allah adalah rahasiaku. Rahasia Allah, rahasianya insan. Melihat oleh orang yang memandang di dalam laut baharullah. Artinya kalau orang bahasanya sudah melihat di dalam laut baharullah ini, sedetik pun tidak bisa lupa. Karena tadi di mana kamu berada, situ akunya ada. Misalnya seperti sekalian bintang yang diumpamakan hamba. Ini seumpamanya bintang-bintang diumpamakan hamba. Maka apabila tiada wujudnya matahari, niscaya hilanglah segala wujud bintang. Nah, artinya bila sudah jahir wujudnya matahari, bintang-bintang tadi hilang. Karena matahari untuk hari siang, malam untuk bintang untuk hari malam. Kalau istilah matahari itu untuk siang hari. Nah, disitulah artinya pemahaman kita kepada Allah. Dan makanya Allah al-awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Akhir segala-galanya lah kepada diri kita ini hanya zat. Makanya kemarin masalah mengetahui alam zatnya Allah laisa kamitslihi. Dengan sebab jahir wujudnya matahari, bintang-bintang tadi hilang. Demikianlah wujud segala makhluk dalam sekalian alam. Nah, kalau sudah istilah ada wujudnya Allah, ada wujudnya alam, maka gaiblah, makanya hilanglah dengan sekalian alam. Manakala memandang oleh seseorang hamba Allah Ta'ala dengan wujudnya Allah, niscaya hilanglah sekalian wujud. Nah, maksudnya kalau kita hendak menjadi amal ibadah suhud, artinya tuh penglihatan kita, melihat kita wujud apapun yang ada di alam, kembalikanlah kenyataan ada wujudnya Allah. Karena Allah Maha Suci lah. Allah Maha Suci daripada tempat, di atas ada, di bawah ada, di kanan ada, di kiri ada, di mana ada wujud kita, ada tuh Allah Ta'ala sudah ada beri report lagi, janganlah kita taruh cari. Akhirnya kita bisa berpikiran lah. Makanya sedikit saja masalah tasawuf ini, kalau pada ahlinya menerangkan, kita bisa dalun mudilun, sasat lagi menyesatnya. Itu hati-hatilah. Cuma kalau ada tasawuf pulang diibaratkan buah tuh ada isinya, isinya lah buah. Diibaratkan buah tuh isinya lah. Kalau istilah kulit aja bisa ada ngarannya dimakan, ada bulung lah. Nama makannya ibadahnya ada riyaknya, ada hasadnya, ada dagingnya, ada ujungnya, ada takaburnya. Kalau kita tasawuf ini artinya kejahiran. Maksudnya tuh penjelasan dan pemeliharaan jahir dan batin. Demikianlah pandang arifillah kepada wujudnya Allah Ta'ala. Nah, disinilah keyakinan, keimanan para ulama-ulama tasawuf, para wali-wali terdahulu, istilah memandang itu hanya semata-mata wujudnya Allah saja. Maka bermula yang
jahirnya akan Allah Ta'ala. Asal diri kita tatkala sempurna jadi tubuh Adam yang kasar ini, supaya menunjukkan akan dia atas makna batin daripada makna inasar yang tersebut itu. Karena kita ini yaitu berbatang tubuh yang kasar. Kalau inasar empat yaitu menunjukkan kejahirannya sifat dan kejahiran wujud, kejahiran asma dan af'al, serta daerah rupanya supaya melihat ia akan jadilah ini, ia akan asalnya. Nah, apa asal kejadian diri daripada inasar empat? Yang pertama tanah. Hafal sebenarnya sudah di tanah, banyu, angin, api. Cuma kita halusi tanah-tanah yang mana? Maksud tanah bukan tanah pasir, bukan tanah merah, bukan tanah Makkah Madinah, bukan tanah Baitul Maqdis. Yang dimaksud tanah ini adalah badannya Muhammad. Berarti kita berbatang tubuh rahasia empat huruf, mim, ha, mim, dal. Kepala hurufnya mim, bahu hurufnya ha, pinggang parut hurufnya mim, kaki hurufnya dal, Muhammad. Kalau sudah tahu pada batang tubuh diri kita yang berbadan Muhammad, jangan takutan lagi masuk neraka. Masa sembahyang aja itu, bukan sembahyang dasar ajarnya juga. Karena api neraka itu datang daripada nurnya Muhammad. Seringkali kita rahasia berbatang tubuh Muhammad. Nah, lalu menjadikan surga, menjadikan neraka datang daripada nurnya Muhammad. Nah, kalau kita berkait dan benar-benar sekalipun nanti masuk neraka, ada berani api neraka memakan batang tubuh Muhammad. Cuma asal jangan maksiat lah. Asal kita bertaat kepada Allah dan Rasul. Dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Biarpun berkeyakinan berbatang tubuh Muhammad, kalau ia maksiat tetap dimakan oleh api neraka. Yang dimakan itu dengan kesalahan, sekadar kesalahannya. Nah, kalau kita benar-benar bersih daripada sifat-sifat yang dilarang itu, malah takutan api neraka memakan. Makanya kita takut dari asal kejadian diri. Yang kedua adalah banyu. Yang dimaksud banyu bukan banyu hujan, bukan banyu mahakam, bukan banyu laut, adalah nurnya Muhammad. Karena di berbatang tubuh badan Muhammad menimbulkan cahaya. Tiap-tiap cahaya pasti ada ampunnya cahaya. Itu batang tubuh Muhammad. Kemudian tiap-tiap bercahaya itu pasti hidup, yaitu adalah angin. Dan ketiga angin. Angin ini bukan angin udara, bukan angin kipas angin. Yang dimaksud angin napasnya Muhammad. Berarti hidup tuh, menimbulkan cahaya. Dan yang keempat adalah api. Yang dimaksud api bukan api kompor, bukan api listrik, adalah cahaya atau jadidan nazarnya Muhammad, pemandangan Muhammad. Nah, makanya kita dianjurkan, yaitu adalah suhud, mengamalkan supaya benar-benar penglihatan itu menjadi ibadah. Ibadah ini bukan tergantung sembahyang aja. Ibadah bukan kata baca Al-Quran, zikir dan tasbih dan salawat.
apa yang kita lihat, selalu ingatlah kepada Allah. Berarti pandangan tadi menjadi ibadah. Nah ini bisa dianjurkan karena kita sudah mengetahui asar kejadian diri. Dan yang batin, inasar 4 yang batin wajib parwudhu kita tahu. Inasar 4 yang jahir sudah tahu, boleh. Inasar 4 yang batin, asal kejadian diri yang batin, yang pertama adalah wujud. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah nur. Dan yang keempat adalah sumber. Yang dimaksud wujud artinya zat. Kalau di dalam ilmu sifat 20, wujud artinya ada. Di sini wujud artinya zat. Zatnya pada diri kita adalah rahasia. Makanya tadi Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirah. Nah itulah yang dimaksud wujud tadi. Yang kedua, asal kajri nasar 4 yang batin adalah ilmu. Ilmu artinya, kalau di dalam sifat 20 ilmu artinya tahu. Nah kalau di dalam asal kajian diri nasar 4 yang batin, ilmu menjadikan sifat kepada Allah, kepada diri kita, yaitu adalah nyawa, yaitu hidup. Dan yang ketiga adalah nur. Nur kepada Allah menjadikan asma. Kepada diri kita adalah hati. Wajib menjaga masalah hati. Hati kita jangan ada sifat-sifat termasuk maksiat batin, hindarilah. Maksiat batin ujar Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dimaksud maksiat batin ada 10. Bila ada salah satu yang 10 dalam hati kita, ibadah jahir pajangan binasa. Seperti ada wujud ria, hasad, dengki, hubul jah, hubul mal, sarah ta'am, sarah kalam. Nah bila ada 10 perkara itu di dalam hati kita, amal ibadah kita yaitu binasa. Nah itu wajib mengetahui asal kejadian inasar 4 yang batin. Dan yang keempat adalah suhud. Suhud itu kita memandang. Cuma pandangan, kalau sudah pandangan orang yang makrifat, itu tidak bisa memaafkan kita itu mencaci mahina, mawaddah pada kulit. Semuanya itu hanya kembali hanya kepada Allah. Karena kita sudah ma'rifat pada zat, ma'rifat pada sifat, ma'rifat pada asma, ma'rifat pada amal. Kepada boleh bayinah kewadaan. Seperti seandainya istri memasak nasinya mentah, antum tidak boleh lagi. Kalau kita benar-benar ma'rifat, bila kita tawada Allah Ta'ala berpajangan. Sayurnya masin, jangan lagi diwadah. Ingin makan, ingin kada, tinggalkan. Cuma asal jangan diwadah. Dan itu orang yang benar-benar mengamalkan ma'rifat. Sudah, kita sudah tahu semuanya karena ilmu itu sudah memberikan Tuhan Sang Hyang. Cuma menjaga, memelihara ini masing-masing lah. Maaf atau masing-masing. Cuma mudah-mudahan karena ada ilmu kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dan didapatkannya lah akan hakikat ma'rifat yang sempurna, yang dimaksud dengan makna batin. Nah artinya
Kalau kita sudah ma'rifat hakikat, itu masalah keyakinan, keimanan kita hanya lagi. Semuanya menjadi ibadah. Berjalan, geraknya Allah, penglihatan Allah. Atau selalu ingatlah dalam hati. Cuma kita kebanyakan dia lupa. Padahal ujar Allah, di mana kamu berada, baina madwallahu fassamawatullah, di mana kamu berada situ aku ada. Kita selalu ingat, maksudnya kita dianjurkan berzikir di dalam hati. Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, atau zikir sir. Zikir sir itu zikir nafas, yaitu nafas yang keluar masuk. Makanya kita bahasanya kita hayati nafas kita. Satu kali mengingati masalah ilmu nafas, kita mendapat ibadah salat 70 rakaat. Karena kita selalu ingat kepada Allah. Itu ibaratkan kelebihan fadilatnya. Cuma bila kita memandang sebatas memandang Tuhan, sudah orang kembalikanlah kepada wujudnya Allah. Bila melihat pohon kayu dilihat. Orang kembalikan di dalamnya kan, di luarnya kan, sebelumnya kan, sesudahnya, semuanya Allah. Bahkan para sahabat mengangkat pun artinya mencontohkan kepada umat-umatnya. Makanya sebelumnya pandangan Allah, sesudahnya pandangan Allah. Itu artinya para sahabat-sahabat, di luarnya, di dalamnya, besertanya, sesudahnya, itu semuanya Allah. Di kanan kah, di kiri kah, di atas kah, di bawah kah. Padahal maha suci Allah daripada tempat. Cuma karena Allah sudah menghitun til alamin, meliputi sekalian ada alam, tidak ada salah lagi karena ada ilmunya. Bermula asal kita sewaktu di dalam rahim Bapak. Nah, ini dululah dalam rahim Bapak, namanya mani dan manikam, dan rupanya itu seperti alif. Alif itu namanya nutfah. Nutfah namanya. Itu di dalam rahim Bapak dululah. Maka jahirlah pula ia di dalam jantung, gurisan di tanah itu manikam. Dan yang mengelilinginya itu adalah mani. Dan jahir bayang-bayangnya pada mata bulat. Mata itu bulat oleh seperti sahang bayang-bayang mani. Orang-orang mata itu bayang-bayang manikam, seperti firman Allah Ta'ala, halaknahu min nutfatin, telah kami jadikan akan dia daripada mani dan manikam, dan pada waktu jauh pada rahim ibu. Artinya mani dan manikam tadi jatuh, waktunya jatuh pada rahimnya ibu, maka diliputilah oleh mati. Si mani tadi dengan manikam tak kala jatuh pada rahim ibu, diliputi oleh mati dan maji, yaitulah mani perempuan. Mani perempuan ini mati dengan maji lah, diliputi oleh mani. Mani perempuan dengan rupa seperti bola mata tadi, dan dinamai akan dia alaqah. Itu asal kejadian tulang, asal manusia. Itu dikandung oleh bapak dahulu, mada dan mani dan manikam. Apabila sudah jatuh pada rahim ibu, maka diliputilah oleh mati dan maji. Dan mani perempuan yang dirupakan seperti bulu mata adalah bola mata.
Itu namanya alaqah. Seperti firman Allah Ta'ala, fahalakna nutfatin alaqah, maka telah kami jadikan akan nutfah itu akan jadi alaqah, yaitu darah baku. Berarti itu baru manusia lah. Bila sudah ibaratkan sebulan, 2 bulan atau darah, kalau sudah 5 bulan, 7 bulan itu berbentuk manusia sudah, tangannya baririk sudah tuh. Jahirlah pula darah baku di dalam hati dan bayang-bayangnya mata yang hitam. Maka tatkala berhenti ia 4 bulan di dalam rahim ibu, jadilah ia seperti rupa hati, yaitu daging segumpal, seperti buah niur. Nah, berarti itulah segumpal daging tadi, jadi baru manusia lah, segumpal darah. Dinamakan nutfah seperti firman Allah Ta'ala, fahalaknahul alaqah nutfatin, maka telah kami jadikan akan alaqah itu akan jadi nutfah, yaitu daging segumpal, dan jahir pula hati, dibayang-bayangkan itu mata yang putih, karena itulah luas penglihatan hati daripada penglihatan mata. Kalau penglihatan mata cuma hanya sekadar, kalau penglihatan hati, nah, dari bahasa dua kemanapun pernah kita jalani kelihatan harus. Contohnya aja dulu kita ke Banjarmasin, biarpun kita di Samarinda kan, biarpun pulang di Samarinda tuh di dalam kelihatan ke Banjarmasin, itu penglihatan hati. Kalau penglihatan mata cuma hanya sebatas, karena itu daripada hati. Adapun daerahnya itu banyak dan hurufnya itu 1, dan maksudnya itu 4 perkara, yaitu zat, sifat, asma dan af'al. Inilah dalilnya rasam meludah hakikat hak Allah Ta'ala. Adapun guris di tanah itu alif, isyarat kepada zat, dan lubangnya itu isyarat kepada sifat, yaitu inilah asal mim yang di dalam tasdidnya. Dan adapun pertemuan guris di tanah dengan gurisan kuliling, dan lubangnya isyarat kepada asma Allah Ta'ala, tiada berubah awal dan akhir, zahir dan batin, karena gurisan di tanah dan gurisan keliling yang bertamu ia daripada atas ke bawah, menunjukkan ada daripada asal dan sekurang-kurangnya dan akhir seperti ini daerahnya, karena huruf A tadi. Dan gurisan yang berkeliling itu isyaratnya kepada af'al, menunjukkan tiga daerah, yaitu hukumnya 1 karena yang jahir hurufnya A, dan adalah mana daerahnya itu tinggal hurufnya 1, ialah rasam tubuh rupa hurufnya H di dalam batinnya. Inilah yang diisyaratkan kepada kita. Berkata Junaidil Abdi, subu ampusakum tajduhu, belahkanlah pulihmu akan dirimu, niscaya akan kamu dapati jalan yang hak daripada ilmu ma'rifat. Nah, ini perkataan Junaidi Abdi, subu ampusakum tajduhu, balahkanlah ulimu akan dirimu, niscaya akan kamu dapat jalan yang hak daripada ilmu ma'rifat. Di sini akan dijelaskan mana daerah hak, huruf H tadi, daerah hak
yang jatuh kepada diri seperti rupanya. Gurisan di tangan isyarat kepada zatnya, lubang di antara keduanya isyarat kepada seakan-akan sifatnya. Puncak dan pohon alit isyarat keasaan asmanya. Kaliling ha isyarat kepada keasaan af'al. Nyata kata ahli sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal akan dirinya, niscaya kenal ia akan Tuhannya. Kata setengah ahli tasawuf bahwasanya insan itu nama yang maha besar. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya sesungguhnya ia mengenal akan Tuhannya. Ketahuilah olehmu, jadilah di belah badan kita berguris di tangan dada serta belakang seperti hurufnya. Belah mata berguris di tangan, itu orang-orang mata seperti hurufnya. Belah bibir di atas rupa kamu seperti hurufnya H. Belah jantung dengan rupa H, hatimu dengan rupanya H. Di dalam otak, di dalam ubun-ubun dengan rupanya H. Kepala agar apa? Kepala hurufnya ada hurufnya H juga. Pari pada apa? Paras perempuan pun juga dengan rupanya H. Di dalam sulbi juga dengan rupanya H. Demikianlah adanya. Maka adapun maksud dan makna inilah Tuhan zahirlah aku dalam rahasiaku. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil abadin. Allahumma shalli sayyidina Muhammadil abadin. Wassallam radhiyallahu ta'ala rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ta'arifin wal ulama wal 'amilin wal ta'arifin wal ulama wal 'amilin wal ulama wal 'amilin wahdina ala siratal mustaqim. Allahumma aqrib ya arhamar rahimin. Allahumma azidna ilman nafi'a wa fahman sa'idan wa amalan salihah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Haq, ya Haq, ya Haq, ya Rahman, ya Rahim. Allahul haqqa haqqan batilan batilan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah taklim kita. Insya Allah kita akan melanjutkannya di minggu yang akan datang. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
Akbar, Allahu Akbar, Allahu